Dilanjut dari ayat 53 sampai ayat 56. Kami akan membentangkan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu itu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit ke atas tilangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini adalah pelayanan terakhir kami untuk boleh melayani jemaat Tuhan GPI Makedonia Besar Sipinggan. Kami percaya pelayanan terakhir, pelayanan firman Tuhan yang boleh kami sampaikan boleh memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, jalinlah komunikasi yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Jalinlah komunikasi yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, 2 minggu yang lalu firman Tuhan sampai kepada kita bagaimana Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan pertobatan, untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Pada ayat 30 dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Bapak Ibu, ke-12 rasul atau yang disebut dengan murid Yesus datang menghadap Yesus, mempertanggungjawabkan apa yang telah ditugaskan Yesus kepada mereka. Kita lihat ada komunikasi yang baik antara Yesus dan ke-12 murid. Mereka memberikan laporan. Sarupa dari Molado, mahasiswa praktek ikut ada laporan. Laporan aku hari ini seperti ini, apa yang kukerjakan ini, hasilnya ini. Jadi ada komunikasi yang baik antara Yesus dan ke-12 muridnya. Pasti Bapak Ibu, hasilnya sangatlah menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Banyak roh jahat yang diusir, banyak orang yang sakit disembuhkan, banyak orang yang bertobat mendengarkan pengajaran dari ke-12 murid Yesus tadi yang diutus oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kelak kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Semua kita akan mempertanggungjawabkan. Semua kita punya tugas masing-masing.
suami yang baik? Sudahkah kita menjadi ibu yang baik, istri yang baik? Sudahkah kita menjadi anak yang baik? Kalau ada komunikasi yang harmonis antara suami istri, antara orang tua dan anak, pasti semua akan dapat kita bertanggungjawab. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika melihat para murid selesai melakukan apa yang mereka kerjakan, Yesus mengajak mereka, mari kita sejenak menyingkir ke tempat yang sunyi, karena kita akan beristirahat seketika. Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, bagaimana hebatnya, supernya pelayanan Yesus. Makan pun tidak selama. Tidak sempat Yesus makan dan murid-muridnya, karena semua orang silih berganti menjumpai dan bertemu dengan Yesus. Secara kedagingan Yesus mengalami keletihan. Mari kita menyingkir ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka ingin menyingkir, menaiki perahu ke tempat yang sunyi dengan tujuan agar orang tidak mengetahuinya, tetapi apa boleh buat, Yesus yang sudah tenar namanya, yang sudah terkenal namanya di setiap daerah, kemanapun Yesus melangkah, semua orang tahu tujuan Yesus hendak kemana. Sama seperti halnya Bapak Ibu, Presiden Jokowi, semua orang tahu kemana dia akan melangkah. Dan ketika dia sampai ke tempat daerah sesuatu yang dia tuju, maka semua orang berbondong-bondong. Inilah Bapak Ibu, kalau kita tenar oleh karena kebaikan, amin. Jangan kita tenar karena kita tidak baik, tetapi karena kita memang dirindukan oleh orang, dinantikan semua orang, dan kedatangan kita boleh mendatangkan berkat. Setelah Yesus sampai di darat, orang banyak datang mendahului mereka. Mereka menjumpai Yesus melalui jalan darat, dan Yesus melihat Bapak Ibu, Dia merasa kasihan melihat orang yang begitu banyak ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bapak Ibu, Yesus sedih melihat banyak orang hidup seperti domba yang tidak memiliki gembala. Apakah ada memberi? Artinya Bapak Ibu, Yesus kasihan orang yang begitu banyak ini, tidak tahu siapa yang akan memimpin mereka, yang akan menuntun mereka dan mengarahkan mereka ke jalan keselamatan. Oleh karena belas kasihan Yesus, Bapak Ibu, tergerak hatinya. Padahal tadi kalau tak jahat, lo istirahat boleh. Tetapi karena dilihat orang banyak ini, tergerak hatinya untuk mengajar mereka, untuk mengarahkan mereka, untuk memimpin mereka dan menuntun mereka dan memperkenalkan kepada mereka jalan keselamatan. Apakah Yesus dan murid-murid jadi istirahat? Tidak. Karena orang banyak berbondong-bondong untuk menjumpai Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mengajar mereka, kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka yang memiliki jumlah yang begitu banyak, ketika sudah malam, murid-muridnya menyuruh Yesus untuk menyuruh mereka pulang karena murid-murid tidak menyediakan makanan. Inilah mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bukan itu yang mau kita bahas, tetapi bagaimana Yesus peduli dan memperhatikan bagi orang yang respon akan Yesus, yang antusias, yang semangat menantikan dan mengharapkan kedatangan Yesus. Kita lihat mukjizat yang dilakukan Yesus, 5.000 orang dapat makan
dari 5 roti dan 2 ikan. Alkitab mencatat 5.000 orang itu hanya terhitung laki-laki. Berarti banyak, dan sisanya 12 bangkai. Setelah melakukan dan mengadakan mukjizat itu Bapak Ibu, Yesus pergi kembali menyeberang ke daerah Genesaret. Dan ketika Yesus sampai ke Genesaret dan mendarat di tempat itu, semua orang dari daerah-daerah, dari kota-kota, dari kampung-kampung dan desa-desa sekalipun sangat antusias, sangat menantikan kedatangan Yesus dan bisa bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana komunikasi yang baik pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu belum ada, yang pasti tidak ada Facebook, di mana ada Jokowi foto, jepret, oh dia sekarang lagi di Medan. Bapak Ibu, Yesus tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada buah-buah. Waktu Genesaret Yesus bersiap pedang dan pohon. Karena Yesus memang mendatangkan anugerah. Kedatangan Yesus dinanti-nantikan dan diharapkan. Jadi kemanapun Yesus melangkah, kemanapun Yesus mengajar dan melayani, semua orang antusias. Buktinya apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat mereka berlari. Kemudian kita dapat memberikan jemaat posasi 3. Mari kita berita lawan gubernur di Tuhan. Semangat berita lawan dapat Tuhan di jurnal. Mana? Bukannya semangat kita tunjukkan, tetapi dengan segala beban, dengan segala pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu semangat, pastilah Bapak Ibu akan tepat waktu untuk masuk ke gereja. Jam 8 ibadah pagi, jam 8 kurang sudah di tempat. Jam 10 masuk ibadah siang, jam 10 kurang sudah di tempat. Itu menunjukkan kita semangat. Jangan nanti semua sudah hening, kita datang dengan termakuk-makuk karena kita terlambat. Tuhan melihat Bapak Ibu, apakah kita antusias ataukah kita semangat untuk mencari kerajaan Allah, untuk mengerjakan segala kebaikan, termasuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka semangat, mereka antusias, ada komunikasi yang baik, satu sama lain saling mengucapkan dan berpesan, Yesus ada di sana, Yesus ada di sana, Yesus itu luar biasa, Yesus itu hebat mengajar. Karena komunikasi yang baik ini, maka semua orang berganti-gantian bertemu dengan Yesus. Apa yang menjadi perhubungan mereka Bapak Ibu? Mereka membawa semua keluarga mereka yang sakit di atas tiang dan berharap mereka meletakkan saudara dan keluarga mereka di pasar di atas tiang, berharap kalau mereka menjamah jubahnya Yesus, mereka akan sembuh. Mungkin kita ingat Bapak Ibu peristiwa anak Yairus dan perempuan pendarahan. Ingat? Ketika ada perempuan pendarahan yang 12 tahun pendarahan, semua hartanya habis, tetapi dalam iman dia berkata, asal menjamah saja jubahnya, aku akan. Inilah yang diikuti oleh orang banyak. Orang banyak percaya di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada keselamatan dan kesembuhan. Dan ketika Yesus melintas di pasar, baik itu ke kota-kota, desa-desa dan kampung-kampung, mereka akan menjamah sembuh. Mereka menjamah sembuh. Itu semua karena iman yang timbul karena komunikasi. Mulai teleponan, jubah Yesus, saya dan percaya Bapak Ibu sembuh. Banyak orang disembuhkan hanya menjamah jubahnya Yesus. Itu ada komunikasi yang baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan pada minggu ini? Pertama, pemimpin kita jelas, gembala kita jelas. Tuhan, Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Ketika kita katakan Tuhan
dia. Seperti mereka tadi yang tidak tahu siapa gembalanya. Kita tahu sekarang siapa gembala kita adalah Tuhan. Di dalam rumah tangga siapa gembala kita? Suami. Di dalam rumah tangga kita tahu siapa orang tua kita. Semua kita tahu porsinya masing-masing. Setiap orang punya porsi dan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi ragu, jangan lagi sangsi, jadikanlah Tuhan gembalamu. Agar kita tahu kemana kita melangkah, agar kita tahu kemana Tuhan akan menuntun kita. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai gembala kita, mari, sudahkah kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan? Komunikasi yang sudah bagaimana kita lakukan kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki percakapan yang intim kepada Tuhan? Di tengah malam, di pagi subuh, sudahkah kita berkomunikasi, menyampaikan segala sukacita dan pergumulan kita? Kenapa orang bisa merasakan mujizat Bapak Ibu? Karena sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa semua orang menjalani hidup ini happy, senang? Padahal kita melihat Bapak Ibu pergumulannya banyak, tetapi dia bisa enjoy melakukan semua itu. Kita lihat pasti hubungannya, komunikasinya dengan Tuhan baik. Jadi komunikasi adalah tolak ukur kita untuk bisa berhubungan dengan baik kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada sesama juga kita harus berkomunikasi dengan baik. Melalui komunikasi terlihatlah santunnya kita, tutur sapa kita, apakah komunikasi itu mendatangkan persekutuan. Suami istri harus sering berkomunikasi. Istri jangan bertindak baik kepada sesama dan kepada Tuhan. Kalaulah suami istri terus berkomunikasi, gawatnya sekarang kan jarang berkomunikasi. Suami istri sudah memiliki handphone masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita tak sorot ke kota, ada orang kaya yang menikmati malam di restoran, makan bersama. Lihatlah sebelum makanan datang, mereka asik dengan gadgetnya. Kita lihat Bapak Ibu, untuk apa kaya? Alai dapat sepakulingan, ila buta dong inatan. Bisa Bapak Ibu bayangkan gawat masyarakat ini, Bapak Ibu manusia gawat. Tidak ada lagi komunikasi. Sebelum tidur pun biasanya bercakap-cakap di suami istri tak jodoh dan sonari Facebook do pak. Lalu zaman jasa nasi jolma, rene mak batu dengan lobe. Komunikasi tidak ada lagi. Sehingga apa Bapak Ibu? Banyak suami istri sering bertengkar karena kurangnya komunikasi. Banyak suami dan istri bertengkar karena selisih paham. Miskomunikasi orang. Karena salah paham Bapak Ibu. Artinya mari mendengar, komunikasikan ada antara orang dengan orang, berinteraksi, berkata-kata. Orang yang sering berkomunikasi adalah orang yang mengasihi kita, amin. Lihat ibu suami kita, pernahkah kita diajak berkomunikasi? Lihat anak-anak kita, ibu-ibu bapak-bapak, pernahkah anak-anak kita mengajak kita berkomunikasi? Kita bisa nilai anak-anak kita di perantauan. Apakah mereka berkomunikasi hanya karena ada pergumulan dan persoalan, karena ada yang dimintanya? Iya, kasih itu semakin merosot. Bapak Ibu, seringat tentang komunikasi, ada ada ilustrasi yang menggambarkan komunikasi yang tidak baik di dalam sebuah keluarga. Ada masalah rumah tangga suami istri, ketepatan tinggal do suami istri si matua bau. Orang mertuanya laki-laki tinggal saja dohon pengantin baru.
Tidak, karena orang tua ini sudah lansia. Tidak ada lagi kekuatannya untuk melakukan segala pekerjaan. Jadi tinggal si matuanaon rapat do anak-anak do parumaina bisa dijaga. Jadi dalam dondena mau di sini anak kona parumaina do sematuana dengan komunikasi terjadi. Rapat mana, rapat bercerita, rapat minum tes, alai dan boleh saling berinteraksi alaki berkomunikasi dengan baik. Alanak karejo ni amat tahu supir panjang. Suami dari istri tadi supir panjang yang terkadang 2 minggu baru pulang, kadang sebulan, baru 2 bulan baru ada kabar dan pulang bisa bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, mulai mata lidah dan dengan komunikasi antara parumai do si matuana bawah. Kenapa Bapak Ibu? Al-Bata ina aduh Bapak Kunini parumaina segan itu terkis banget. Padahal kalau kita mengenal Tuhan sebagai mertua orang tua, kalau parumai ini tak anggap sebagai burukan dan sebagainya amanah. Tapi Bapak Ibu, alat-alat do amat tahun segan di mana apapun ini parumai lain. Iropa parumai nape saya lakukan takut dan nyala. Bangun main mana, makan di luar. Tiap hari Bapak Ibu, si matuanaon terus keluar ke malam. Keluar malam. Dan ketika dia pulang berlarut malam, parumainya masih terbangun dan melihat kalau mertuanya masih begadang, masih berkeliaran di luar sana. Karena sayangnya parumai ini melihat mertuanya sebagai sosok orang tua yang sudah tua. Dia mengatakan kepada si mertuanya ini Bapak Ibu, Abang, jangan banyak kali begadang, nanti bisa sakit. Mulai di mana? Mambiti termasuk mas matuanaon ke kamar. Mulut. Sebutnya kau bilang di matuanaon, larut malam pula. Dan parumainya tadi tetap menunggu dan tetap mengingatkan kepada mertuanya, Abang, jangan begadang tiap malam, nanti bisa sakit. Tiap malam. Karena rasa segannya kepada parumainya tadi, segan indai mana apapun ini parumainya. Jadi teruslah parumainya ini Bapak Ibu mengingatkan, Abang, jangan begadang, nanti bisa sakit. Bapak Ibu singkat cerita, matilah si matuanaon. Ketika mertuanya ini meninggal, orang tua dari laki-laki ini meninggal dan diletakkan di tempat rumah di atas peti, di dalam peti, semua orang mengadungi, semua orang menangis dan menjerit, semua orang mengandung. Apalagi kalau malam banyak Bapak Ibu, kalau itu mereka malam dia lagi mengandung. Allah, lembut nari doa imam dah Allah. Ise mana boleh masih kotor ya kabel nama. Semua orang mengandung. Yang mengandung yang pulamnya, botolnya, ibotanya, semua mengandung. Kideri mah parumai kan nasa jagung, boleh mana? Bah, sedang tangis kok. Nangis kau, andungi semua ini. Dari pasar kan? Apa yang kamu bilang? Ingatlah semasa hidupnya apa yang pernah kamu ucapkan, itulah tangisnya. Lambat termenung, parumainya tadi Bapak Ibu mengingat apa yang pernah mengucapkan kepada si mantuaku ini, dan itu albumkan agar seperti lagu-lagu. Ditariknya Bapak Ibu, dia mulai mengandung, menangis di depan peti mertuanya ini. Begadang jangan begadang, kalau tidak ada artinya. Ini yang tidak ingat, hanya begadang dan begadang mertuaku agar kau sehat.
bersama lewat tutur sapa kita kepada orang lain. Jangan anggap dia mertua, anggaplah dia orang tua. Jangan anggap dia orang main, anggap dia peluk kita. Agar kasih yang dari Kristus itu nyata, amin. Jangan segan Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu akan marah membawa marah segan berjumpa. Kalian mau di Facebook, gereman. Karena kamu Bapak Ibu akan marah komen, akan marah hidup aman tahu, saya. Kalian mau berjumpa, segan. Kalian di medsos, jangan segan. Kan? Tadi saya bayangkan Bapak Ibu, segan kalau sakar berjualan dan segan kalau di dunia maya. Atau soal hidup aman tahu, saya kan ada harganya. Tapi padahal tidak dibenarkan. Sekarang ada mata, tetapi di medsos semua orang suka mengerti apa yang dia inginkan. Jadi Bapak Ibu tunjukkanlah kasih kita bukan karena dia jauh, bukan karena dia di dunia maya, tetapi karena dia kita anggap sekeluarga dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami. Kami diingatkan untuk tetap menjaga dan menjalin komunikasi dengan baik kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk memberikan waktu kami berkomunikasi kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Ajari kami juga Tuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Agar melalui komunikasi itu kami menjalankan persekutuan di dalam Tuhan. Kami saling